Sebesar apa sih Mazuta Group per hari ini? Range aja boleh? Range aja 3 digit M gitu. Akhirnya semua distributor seluruh dunia diharuskan buka. Waktu distributor yang lainnya disuruh buka, lu nggak bisa. Lu bilang nggak bisa, Indonesia bisa. Jadi acuannya tuh Indonesia. Cuman kalau dibilang apakah kita akan kalah dari Betul. mereka gitu ya, enggak. Menurut aku kreatifnya kurang, sangat kurang sekali. Artis kagak ngerti barang gua, tapi kan artis sudah eyeballnya di sana. Lu salah. Di Cina yang udah besar, mereka juga growth-nya udah stagnan. Oke. Makanya mereka semua keluar ke Southeast Asia. Karena ke Amerika kena tarif, ke Europe lagi perang, ke Arab sekarang juga kayak gitu. Makanya cuma Southeast Asia and Australia. Dua ini yang aman. Akhirnya mereka ekspansi gede-gedean ke sini. There's another currency. That's why I make my personal branding. Supaya currency gue nggak selalu melulu duit. Once kamu jadi mama, banyak hal yang kalian merasa enggak susah kok, gampang kok. Tangan cuma dua, enggak, kaki masih ada. Oke. Ini bibir masih bisa jadi tangan gitu kan. Itu yang enggak akan pernah relate ya cowok ya. Tapi itu super powernya kita sih. Wow. Balik lagi di Voknomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal bisnis amazing story Zero to Hero dari seorang CMO dan founder dari Mazuta Group. Please welcome Ci Aristia Martan. Halo. Welcome Ci to Voknomics Podcast. Thank you for having me. Thank you so much udah datang jauh-jauh dari Surabaya. Yeah. Thank you. Dan I know you have an amazing story. Tapi mungkin buat teman-teman yang baru kenal juga, teman-teman Voknomics, boleh nggak di-share, dikenalin dulu Mazuta Group itu apa dan brand-brandnya apa aja? Okay. Ya. Jadi Mazuta Group itu kita sole distributor untuk brand-brand dari China. Jadi kita ada brand Ecovacs yang robotic vacuum cleaner gitu. Ada Tineco alat vakum juga. Terus ada Liven hair dryer. Ada Yonif vacuum cleaner juga. Terus ada Taimo untuk hair tools. Gitu. Oke, itu semua berarti brand China dan Mazuta sebagai sole distributor. Yes, betul. Oke, great. Dan boleh tahu nggak ini dari tahun berapa mulainya si Mazuta Group ini? Mazuta Group ini kita startnya di 2018. 2018. Yeah. Wow, dan berarti around 7-8 years. Yeah. Oke. Boleh tahu nggak, Ci, sebesar apa sih Mazuta Group per hari ini? Sebesar apa? In numbers ya? In numbers boleh deh. Range aja boleh. Range aja. 3 digit M gitu. 3 digit M? Ya. Rupiah ya? Rupiah. Wow. In 7 years loh? In 7 years, ya. Oke. Dan amazing Zero to Hero story yang aku tahu. Dan boleh nggak, Ci, share backgroundnya Ci Aristia seperti apa? Mulai karir dari mana? Dan sampai akhirnya, didirikan Mazuta Group. Oke. Jadi mulainya tuh kalau dibilang background aku tuh start ceritanya tuh dari SMA mungkin ya. Lebih enak. SMA itu aku lahir di keluarga yang menengah banget. Jadi kayak kalau bisa kita tahu semenengah apa gitu. Karena menengah Indonesia kan layernya banyak banget ya. Betul. Cicilan cacahannya gitu. Cacahannya tuh sampai ini zaman belum ada BPJS ya. Itu kalau keluarga sakit kita nggak berani ke dokter. Karena bagi kita ke dokter tuh mahal. Gitu. Jadi karena kita Cindo Surabaya ya, kita perginya ke Sinse. Gitu ya. Ke Sinse, yang Sinse cuman lu cuman perlu minum, lu perlu ini lu minum temulawak, lu minum apa gitu. Nah, itu standarnya kita sampai segitu. Yang akhirnya waktu aku mau kuliah, itu papa bilang kuliah di Surabaya kira-kira biayanya segini nih, Pak. Gak ada duit, lu ke Taiwan aja. Ke Taiwan banyak beasiswa gitu. Akhirnya ke Taiwan. Terus di Taiwan karena ini ya ada beasiswa tapi untuk kehidupan sehari-hari kan tetap perlu ya. Beli buku lah dan lain-lain. Akhirnya aku banyak kerja kayak di Bobati, restoran sushi, restoran kayak 7-Eleven kayak gitu-gitu, tapi toko Indo gitu-gitu. Nah, akhirnya nggak terlalu rajin sekolah. Nah, one thing to another, akhirnya aku nggak bisa lanjut ke kuliah di Taiwan. Aku harus balik ke Indonesia. Terus kayak aduh malu dong, masa gue nggak S1 gitu. Akhirnya dibantu sama temen, didaftarin ke Petra University beasiswa. Dapat gitu. Boleh nih masuk gitu. Masuk kuliah. Ternyata papa sakit. Papa sakit waktu itu ngerasa wah ini gimana nih. Bener kuliah aku udah gratis, udah bisa biayain diri sendiri. Waktu itu aku kuliah juga sambil kayak mama jualan somai, jualan bakwan gitu. Jadi pagi jam 5 ya, kita dalam kalau bahasa Jawa tuh dasar tuh kayak buka lapak gitu loh. Pagi-pagi jam 5 kita buka lapak, terus habis itu aku kuliah.
pulang kuliah ngelesin Mandarin, terus habis gitu jadi siaran radio. Nah, pulang selesai semua bungkus siomay, bikin bakwan buat besoknya. Mama punya dagangan gitu kan. Nah, ini bukan dagangan yang lucu-lucuan kita di ruko gitu, enggak. Kita bahkan di lapaknya orang punya ruko. Oh, di depannya? Di depannya, cuman kayak gerobak gitu, bener-bener gerobak yang kita bisa naikin ke sepeda motor aku gitu. Nah, itu kita berjalan kayak gitu terus waktu itu papa sakit, aku merasa, wah ini nggak cuman menghidupi aku doang, tapi harus ada yang bisa ngehidupin keluarga dong. Waktu itu akhirnya aku decide, kayaknya drop out lagi aja deh gitu. Kuliahnya nggak jadi lagi, akhirnya aku masuk ke perusahaan sepatu. Waktu itu, perusahaan sepatu, lumayan waktu itu UMR sekitar di 2,5 gitu ya. Aku dapat 2 kalinya. Which is waktu itu langsung selain itu aku juga masih ngelesin, masih kayak dropshipper kayak gitu-gitu, yang di BBM, zaman dulu kan masih BBM gitu ya, jualan jegging, jualan apa gitu ke teman-teman pabrik. Nah itu lumayan, gajinya tuh sampai di kira-kira 4 kali UMR. Di 4 kali UMR itu papa sama mama akhirnya bisa retire lah, bisa nggak usah jualan somai. Lumayan nih, wah lumayan nih, berarti selama ini mama ini nahan banget ya jualan somai karena capek banget ternyata. Nah setelah itu aku di pabrik sepatu, aku merasa kok kayaknya udah ceilingnya udah kelihatan ya gitu, karena di atas aku itu langsung owner. Jadi kayaknya ini nggak ada ladder yang bisa di-climb gitu. Itu ke satu. Terus kedua, karena aku nggak S1, mau loncat itu agak susah. Mau loncat kemana, lu nggak even S1 gitu. Nah aku bisa ke perusahaan itu karena aku bisa Mandarin. Cuman modalnya cuman itu doang gitu. Habis itu aku merasa, kok kayaknya the answer is entrepreneurship. Ini bukan karena entrepreneur adalah lu bisa akan apa gitu, karena gue nggak punya opsi gitu. Either gue stay di situ dengan 4 kali UMK, atau gue bisa lebih dari ini gitu. Nah akhirnya dengan frugal living ya, sebenarnya selama di Taiwan dan selama di situ tuh nabung terus, terus akhirnya aku waktu itu punya duit sekitar 130 jutaan gitu ya. Itu tahun 2012 gitu. Lu bayangin orang kantoran 1,5 tahun bisa nabung 130. Gede loh. Itu menurut aku lumayan wow gitu ya. Untuk bagi yang sekarang mungkin udah untuk bisnis yang sekarang gitu. Tapi bayangin lu pemasukan cuman 5 juta, 6 juta gitu kan. Maksimal 8 juta tapi bisa nabung segitu. Itu frugal banget. Habis itu aku akhirnya buka toko kue. Lumayan tuh. Setelah punya toko kue bisa beli mobil. Wah, akhirnya keluarga punya mobil nih gitu. Habis gitu akhirnya bisa sekeluarga tuh jalan-jalan nih ke Bali. Itu pertama kali kayak, wah ini enak nih, entrepreneur gitu. Setelah entrepreneur aku nikah sama my husband. My husband secara ekonomi memang di atas aku. Terus my husband, aku doing my own business, dia juga punya bisnis dia yang lain gitu. Cuman mungkin masih belajaran ya. Waktu itu my husband kayak coba bikin ini kok gagal, terus bikin ini lagi kok gagal lagi ya gitu. Terus akhirnya waktu itu tengkar terus kan di rumah kayak ini gimana nih, kita kan udah nikah ya tapi kok kayaknya nggak seimbang nih gitu. Terus akhirnya waktu itu aku bilang, udah deh lu bantuin gue jual toko kue gitu. Nggak mau lah gitu, mau kerja yang lain. Ya udah, ini duit kita ini sisa 250 juta ya. Lu mau kerja apa ini modal segini gitu. Ya udah deh, kita ke Canton Fair. Dia ke Canton Fair akhirnya. Ke Canton Fair di Surabaya. Di Guangzhou, China. Langsung di situ. Ke Guangzhou, China. Sebelumnya itu gini. Kan kita udah nikah tengkar terus kan, karena masalah ekonomi, juga masalah itu gini. Aku tuh nggak punya ART di rumah. Kita di apartemen gitu. Terus kita bilang, oke, aku bagian cuci piring sama cuci baju, kamu bagian pel sama sapu. Dia nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel. Janjinya dia doang gitu kan. Terus suatu hari aku pulang kerja gitu, loh kok bersih ya gitu. Wah, my husband udah tobat kayaknya, sungguh dilakuin gitu. Ternyata enggak, ternyata dia beli robot vacuum cleaner gitu. Terus aku merasa, kok ini menyelamatkan pernikahan ya, nggak tengkar lagi gitu. Cuman gara-gara robot vacuum cleaner. Nah, because my husband dia tuh orangnya pintar banget. Cuman you know lah, kebiasaannya orang pintar adalah mencari secara se-lazy mungkin, right? Yang paling gampang diselesaikan dengan effort sekecil mungkin. Itu dia banget gitu. Terus kita merasa kayaknya ini bisa nih.
yang kayak kita yang tiap hari tengkar terus karena siapa yang bagian ngepel nyapu ini kayaknya ada nih gitu. Akhirnya dia ke China, Guangzhou China, lihat pamerannya, ketemulah sama orangnya Ecofax. Gue mau dong bawa brand kamu ke Indonesia gitu. Terus mereka tanya dong, lu backgroundnya apa? Ini brand gede loh, kamu backgroundnya apa? Kagak ada, gue toko roti gitu. Ya nggak mau lah mereka kan, enggak lah, nggak mau gitu. Nah waktu itu si Ecofax ini udah dihandle sama big box retailer di Indonesia, gede banget, dia punya POS ratusan gitu. Warna merah, lu pasti tahu, barusan ganti nama gitu ya. Nah terus habis itu si country manajernya waktu itu merasa yang si merah ini itu yes, order sekali banyak, tapi sekali itu doang. Kayak barangnya nggak jalan-jalan gitu loh, barangnya stuck, nggak bisa jual gitu, nggak moving ya, nggak moving. Terus abis gitu my husband bilang, gini aja deh, aku order sama kamu, no string attached, gue bukan distributor, gue bukan apa, gue cuma salah satu penjual kamu, mau apa enggak gitu. Ya country manajernya oke aja dong, ya udah gitu, ya udah ya lu bayar sekian, harus lunas dulu, barang sampai lu gini gitu. Itu barang sampai kita belum punya pegawai. Jadi pegawainya aku, suami, sama accounting toko kue aku. Itu kita masih turunin dari kontainer tuh satu-satu, kita yang turunin gitu. Satu-satu masukin ke gudang, which is gudangnya tuh toko kue aku lantai 2-nya, kita bikin gudang gitu kan. Dari sana terus habis itu suami aku jualan, batch ke-1 slow banget. Ada sih penjualan tapi slow gitu. Terus kayak gue bantuin dong marketing gitu sama salesnya gitu. Yaudah gue ikut nyemplung gitu. Habis nyemplung lumayan jalan nih. Lumayan jalan untuk order ke batch 2 kan butuh duit nih. Yang itu kan belum habis stoknya. Jadi gak punya duit. Nah jadi kita waktu nikah dapat emas, dapat angpau tuh kita jualin semua. Kita jualin semua, lumayan lah bisa buat batch kedua gitu. Nah dari sana yang batch 1 udah habis, batch 3 kita udah punya modal. Jadi terus rolling kayak gitu sampai sekarang. Aku penasaran 2 hal sih. Yang pertama, waktu milih mau masukin Ecofax ini, Canton Fair kan gede ya. Cara milih brand ini deh kita mau masukin, itu apa? Based on apa? Nah, ya itu tadi, my husband tuh kan orangnya lumayan kayak agak freak gitu ya terhadap teknologi gitu. Jadi sebelum ke Canton Fair tuh dia udah do research tuh kayak 2 bulan. Siapa yang ke Canton Fair sama dia di list semua. Diliatin kira-kira ini produk apa aja, harga price point berapa, FOB price berapa, itu dia kira-kira udah cari tahu. Terus dia udah list beberapa brand yang dia udah naksir di Canton Fair. Dia cuman kayak bukan yang mereka mau sama gua apa enggak, tapi are they good enough for me gitu. My husband tuh standarnya lumayan tinggi. Jadi dia waktu ngeliatin semua, dia merasa Ecofax ini yang paling kualitasnya, freaknya terhadap teknologi itu cuma Ecofax gitu. Terus dia merasa Ecofax aja gitu. Nah waktu itu gue bilang, gila ya, ada ya orang mau beli robot zaman itu ya, tahun 2018. UMK waktu itu 3 juta apa 3,5 juta gitu. Beli robot 5 juta, ada yang 8 juta gitu. Mana mungkin Vin, kita beli yang ini aja, ngambil merek yang murah-murah aja, yang 1 juta 2 jutaan gitu. Ada merek yang ini, aku serak yang ini nih. Tapi Kevin waktu itu bilang nggak bisa, kalau robot tuh ngomongin teknologi. Nah kalau sekarang aja si Ecofax sudah 3 langkah di depannya yang itu, nggak bisa, kita harus ngikutin teknologi. Nggak mau, aku maunya yang paling bagus gitu. Tapi ini jualnya susah loh gitu, nggak bisa, pokoknya harus ini gitu. Nah akhirnya kita coba masukin dan ternyata works gitu. Nah pertanyaan kedua, yang si merah tadi aja masukin kan nggak moving ya. Kok berani? Apakah ada gambling sedikit nih gitu? Gambling pasti, gambling pasti. Tapi yang kita lihat dari si merah itu, produknya tuh di display, ditaruh aja. Nggak diceritain ini produknya ngapain sih, bisa apa sih gitu. Di tahun 2018 itu udah mulai banyak banget influencer. Tahun 2018, 2017 ya. Akhirnya kita coba endorse, kok langsung balik nih ROAS-nya nih. Terus kita cobain lagi, kok balik lagi ya gitu. Terus akhirnya kita pakai jalan online. Karena si merah kan offline banget kan. Nah, cuman kalau kita pun waktu ke merah, kalau itu produk gak dijelasin apa, kan kita nggak tahu. Kecuali kita udah mau cari barang itu gitu ya. Nah ini produk yang baru, jadi produk knowledge-nya tuh kita yang mulai edukasi. Jadi kalau aku boleh simpulin, buat teman-teman ya Vocnomics yang nonton, waktu kita mau milih
satu barang untuk dimasukin atau dijual, do your research ya, penting. Benar-benar deep research dulu. Dan kedua ya, tadi kan sempat compare juga kan, ini brand besar masukin nggak moving, tapi tetap masukin, tapi kita lihat apa yang nggak works di dia gitu. Dia nggak ngelakuin apa gitu ya. Berarti awal-awal online ya? Awal-awal online. Nah waktu itu yang banyak kesalahan teman-teman ya, nggak tahu mau kerja apa, ke kantor event berharap di sana akan nemuin sesuatu. Enggak sebenarnya. Jadi my husband itu waktu itu sebelum kita, PR kita dua. Satu adalah ngelihat produknya, kedua ngelihat marketnya. Nah waktu itu kita ngelihat, kalau gue mau bawa Ecofax, kira-kira ceilingnya di market Indonesia ini seberapa gedenya sih yang bisa afford gitu. Oh ternyata bisa ada sekian juta orang yang bisa gitu. Kalau dengan sekian juta orang, gimana caranya kita bisa edukasi mereka dengan cara yang paling murah gitu. Waktu itu online. Nah itu waktu zamannya Tokopedia, Shopee kalau nggak salah, jualan barang tuh kayak 10.000, 20.000 gitu loh. Itu kita jualan harga 5 juta, 8 juta. Diajak meeting sama orang Tokopedia, mereka heran, kok kalian berani ya jualan barang 5 juta, 8 juta gitu. Nggak mungkin loh, ini kayak langsung kategori dia punya home and living tuh langsung naik gitu, karena ada kita di situ gitu. Ya karena kita merasa everything that happen in Indonesia actually sudah terjadi di China, kan? Kalau di China sekarang, kemarin waktu tahun baru Cina tuh, mereka biasanya kan Cina ya, biasanya suka nari-nari narinya sekarang pakai robot. Ya kan? Nah, kita sudah bisa tahu nih kira-kira Indonesia next apa yang akan terjadi gitu. Tinggal nyontoh aja sebenarnya, nggak usah pikirin terlalu kayak gimana-gimana gitu. Cuman lebih observe mereka sekarang keluarin apa. Waktu itu di zaman 2018 tuh Tmall atau kayak Tokopedia-nya mereka tuh lagi gila-gilanya gitu. Wah, Swangshui kalau mereka bilang itu Double 11. Itu gila banget. Nah, waktu itu si orang China-nya yang itu bilang, "Lu mau jualnya di mana?" "Oh, di online doang." "Oh, kayak Tmall gitu." Kita Tmall, catat Tmall. Iya kayak Tmall gitu. Pokoknya iya Tmall. Pulang itu langsung searching what is Tmall apa gitu. What is Swangshui Double 11 apa gitu. Kita baru tahu, oh ternyata cara mainnya gini toh. Nah, itu. Jadi kita merasa waktu itu timingnya juga benar. Terus kita juga bisa ya dalam tanda kutip ngopi apa yang udah terjadi, kita prepare dulu di sini gitu. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Edutify. Di era sekarang, semua orang punya potensi buat jadi kreator. Tapi masalahnya, gak semua orang tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, dan bahkan bisa dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan buat kamu-kamu yang masih pemula. Formatnya ringkas dan visualnya friendly, jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga update terus. Setiap bulan ada materi terbaru, insight terbaru dari algoritma, dan juga studi-studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator. Lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih tahu cara main di dunia digital. Kalau kamu serius pengen berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Nah, boleh nggak buat kasih tips ke teman-teman yang mau ke Canton Fair? Karena aku tahu beberapa teman-teman aku juga beberapa tahun lalu juga ke Canton Fair, pengen lihat-lihat tanda kutip. Ada nggak tips buat mereka? Kesatu menurutku harus tahu marketnya dulu. Kalau kamu, gue nggak tahu apa-apa Ci gitu. At least dari hobi kamu apa sih, atau yang kamu suka apa gitu. Karena semua di sana ada. Nggak mungkin kamu semua satu stand, di situ stand kan ribuan ya. Nggak mungkin di sini tanya ini FOB berapa, ini FOB berapa, ini mau kerjain apa gitu. Nggak mungkin. Jadi lebih ke searching dulu yang di Indonesia, baru ke sana. Oke. Waktu itu si teknologi Ecofax itu belum ada berarti ya di Indonesia? Belum ada yang masuk? Maksudnya belum banyak? Belum banyak. Oke. Dan ini brand salah satu brand yang bagus ya di situ ya?
Oke. Gitu. Kalau dibilang ya kecap nomor 1 ya, Ecovacs sih so far di China nomor 1. Selalu nomor 1 dari Sampai pertama sekarang? sampai sekarang. Kalau dulu kita bilang atasnya Ecovacs itu langsung iRobot. Oke. Gitu kan, langsung US punya. Nah, kita lihat juga my husband waktu itu mikir, kita kalau karena di China itu kan banyak banget pabrik sama brand. Banyak brand itu sebenarnya yang pesen sama pabrik kan. Oke. Nah, waktu tuh si Ecovacs itu udah produce buat iRobot. Oke. Berarti kita tahu, oh sebenarnya kualitasnya si Ecovacs punya pabrik itu sudah bisa ngerjain yang top level punya. Right. Cuman the brand is not theirs. Terus mereka bikin brand dia sendiri. Habis itu dia punya paten, dia pakai untuk punya dia sendiri dong. Yeah. Nah, dia punya skalanya, R&D-nya skalanya udah siap. Instead of ini cuman brand doang, dia nggak punya pabrik, R&D-nya dia nggak ada, ya kan? Skalanya dia pasti kecil karena kena MOQ kan. Kalau pabrik dia sendiri mau nyoba 100, 500 bisa gitu. Yeah. Nah, waktu itu kita merasa, oke, kita mau brand yang punya pabrik sendiri. Oke. Gitu. Oke. Awal mula berarti Ecovacs ini langsung oke kah penjualannya? Ada challenge kah awal-awal? Kalau dibilang challenge-nya adalah lebih ke kitanya capek ya. Karena kan jujur aku kan nggak pernah kerja corporate yang kayak gimana banget Yeah. gitu ya. Yang di pabrik sepatu tuh ya pabrik sepatu. Right. Yang lumayan labornya lebih banyak kan produksi Yeah. gitu. Nggak yang kayak corporate yang lebih bagusan gitu ya. Jadi aku nggak tahu kalau ternyata tuh semua tuh harus diatur satu-satu, SOP, KPI, ada HR, ada finance, itu gue nggak ngerti. Jadi dulu yang SPG juga aku, ya kan. Terus suami aku juga jadi SPG-nya gitu. Pameran berarti buka pameran. Kita buka booth gitu di Oke. Pakuwon Mall di Surabaya. Pegawainya kita berdua sama ada satu hiring SPG gitu ya. Shift pagi itu aku, shift siang itu pegawai, shift malam tuh suami gitu. Kayak gitu. Wow. Terus akhirnya kita sempat juga kan harus ada after sales yang bagus kan. Yeah. Jadi ada Ecovacs yang ini robotnya nyangkut nih rodanya. Kita nggak punya technician. Oke. Ya kita sendiri yang bukain. Wow. My husband kayak ini bukain ya, terus yang ini disolder ke sini, yang ini ganti ini mainboardnya gitu. Wow. Gua kagak ngerti ini apa gitu, nggak ngerti ini apa Vin. Coba di YouTube cari searching gitu, ini gimana caranya ganti komponen ini gitu. Ya kita pelan-pelan belajar itu sih. Jadi kayak capeknya di mental dan badannya ya, karena kita benar-benar hands on. Gitu. Oke. Jadi boleh dibilang first brand yang dimasukkan Ecovacs dan langsung in terms of penjualan langsung oke. Langsung oke Ya. Oke. Aku penasaran. Ini kan dari sejak mungkin Mazuta masukin Ecovacs ini penjualan oke. Ya. Pasti ada dong orang-orang ngelihat oke nih penjualan we call it apa? Robot clean. RDC ya. Oke. Brand-brand mulai masuk. Ya. Mereka mulai masuk bikin brand sendiri dan lain-lain. Sampai sekarang, what's the challenge? How do you compete with them? Kalau dibilang compete itu kita nggak terlalu yang gini. Menurut aku kalau kita mau bisnis ya, the product itself itu harus bagus. Oke. Sisa PR-nya itu adalah marketingnya. Kalau misalnya the story is good, tapi storytellernya nggak bagus, juga nggak bisa jalan. Oke. Tapi kalau storytellernya bagus, tapi the story itself nggak gimana-gimana, ya sama aja gitu Right, kan. right. Jadi harus cocok dua-duanya nih. Oke. Gitu. Jadi in terms of product, kita udah percayain ke Ecovacs. Oke. Teknologi terdepan apa, semua tuh Ecovacs yang udah it's their own battle sudah. Oke. Itu bukan, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu Yeah. di R&D-nya kan. Nah kalau dibilang produk-produk merek lain, kita waktu itu udah aman, kita udah merasa Ecovacs ini freak banget sama teknologi. Oke. Jadi kita nggak mungkin kalah teknologinya. Right. Tapi side lainnya adalah harganya pasti lumayan mahal. Oke. Nah kita waktu itu nggak mau compromise di teknologi. Oke. Nggak apa-apa gitu. Kita pede kok sama kualitasnya. Jadi harga segitu, yang lain harga murah, nggak apa-apa, kita stay di sana gitu. Yeah. Nah, yang PR-nya kita adalah lebih ke marketingnya itu tadi. Gitu. Jadi how you maintain this your brand dengan banyaknya kompetitor yang masuk kan? Waktu itu mungkin belum banyak. Yeah. Setelah itu mungkin banyak. Berarti di marketingnya. Ya, marketingnya. Oke. Boleh di-share nggak kayak in detail apa yang dilakukan? Like digital marketing kah atau apa? Jadi lumayan ini ya. Lumayan mungkin semuanya ngelakuin ini gitu ya. Tapi aku yang belajar, kadang orang tuh nembaknya satu doang gitu. Misalnya contoh ya, aku tuh sering main game of volume. Oke. Contohnya kita banyak ya, KOL itu
biasanya punya grup kan. Ya. Oh sini tuh mainnya sama ini, yang ini mainnya sama ini gitu. Ya. Ini gue spill ya, ini cara ya, harusnya bayar kalian. Harusnya bayar nih, untuk Harusnya payment ya bayar. udah gue Oke. kasih gitu. Thank you. Biasanya kan mereka akan langsung, oh gue endorse si ini, grupnya ini gue endorse si A, terus grup B gue endorse si B-nya, Ya. grup C gue endorse si C-nya. Menurut aku itu kurang, game of volume-nya nggak kena. Right. Gitu. Jadi kan sebenarnya si followersnya dia itu biasanya juga ngefollow teman-temannya. Circle-nya tuh sebenarnya di situ gitu kan. Oke. Nah, kalau lu cuma nembak ini, ya orang cuma terpapar, oh si A pakai ini gitu. Tapi kalau temennya semua gua tembak, followersnya akan merasa, ih semua orang pakai itu loh. Gitu. Oke, circle-nya juga pakai. Circle-nya semua pakai loh. Nah, kita kan selalu berasumsi kan, kalau si ini dan ini dan ini dan ini pakai, pasti semua orang pakai. Karena dia cuma ngikutin circle ini biasanya. Oke. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi yang ini gue tembak nggak mau satu, tapi semua temen-temennya rata semua harus gitu. Itu contohnya salah satunya kayak gitu. Itu untuk bagian marketing di KOL ya. Oke. Nah, waktu itu kita juga merasa nggak cukup nih kalau cuman semua orang udah doing the same thing gitu, di zaman itu. Waktu itu masih tahun 2000 berapa ya kita ke Suzhou ya, ajakin teman-teman ke Suzhou tuh 2022 itu. After COVID. 2023 ya, after COVID. Itu masih belum banyak orang KOL yang dibawa ke Cina untuk lihat pabrik. Oke. Itu belum pernah kedengeran waktu itu. Iya. Itu aku masih permisi sama orang Ecofest, gue mau bawain teman-teman Indonesia ke pabrik kalian gitu. Hah, belum pernah ada gitu. Ya nggak apa-apa, gue mau. Right. Nggak bisa Tia, siapa IO-nya? Gua IO-nya. Wow. Gua IO-nya, gue ya siapin semuanya gitu. Ya udah boleh gitu. Setelah itu terjadi, orang-orang kan langsung lihat dong dari hulu ke hilirnya, nggak cuman good marketing, tapi kita langsung bawa lu ke dapurnya nih. Oke. Se-freak apa kita di dapur gitu. Wow. Segede apa nih dapurnya gitu. Supaya trustnya customer tuh juga nggak cuman oh itu cuma jago jualan gitu. Tapi jago barangnya tuh kita tampilin juga gitu. Nah, setelah itu barulah banyak KOL-KOL yang akhirnya dibawa ke China untuk build the trust itu. Mereka ngonten di pabriknya. Ngonten di pabriknya. Boleh ya, dibolehin ya. Nah, waktu itu mereka belum punya protokol ini. Right. Mereka bingung, ini gimana gitu. Jadi banyak, well you know China gitu. Yeah. Jadi semua output yang keluar harus tersortir mereka gitu ya. Oh, jadi dicek dulu. Semua KOL nggak boleh apa pakai yang handphone, semua ditempelin stiker, nggak boleh. Mereka siapin videographer and photographer dari merekanya. Dari mereka ngikutin terus. Oke. Jadi outputnya mereka yang udah pilihin gitu. Karena waktu itu kan R&D itu kuncinya Ecofax. Mereka takut banget ini ntar leak kemana gitu. Yeah. Oke. Ini very good tips ya. Harusnya berbayar ya. Iya, harusnya berbayar. Wow, oke. Right. Aku pengen nanya mengenai China karena di kontennya Cici suka post about 5-year plan China dan lain-lain. Tapi sebelum itu aku pengen tahu dulu kayak di titik apa akhirnya mau masukin brand yang lain deh. Liven dan lain-lain gitu. Ya. Sebenarnya tuh kita nggak berniat untuk masukin brand lain. Ya. Karena kan dari sisi perusahaan kan kita masih kecil ya waktu itu. Ya. Ecofax jalan itu sampai kira-kira kita di 60 orang, itu semua kita nggak punya manajer. Semua itu gua, husband, and then tim admin semua gitu. Jadi setiap pagi itu ya jam 7 gua udah bikinin kayak to do list mereka. Lu harus tiap hari lu harus ini ya. Oke, jam 4 gua cekin ya WhatsApp lu, gua cekin ya worksheet lu gitu. Masih yang kayak gitu manual banget. Terus tapi kan sales keep going good gitu ya. Kita nggak even punya energi untuk cari brand lain. Brand lain yang cari kita. Gitu. Jadi Tineco itu kebetulan sister company-nya Ecofax. Right. Nah, mereka tuh sebenarnya punya policy, kan kita tahu ya, don't put all your eggs in one basket kan. Mereka punya policy, kalau ini sudah distributornya Ecofax, jangan dikasih pegang Tineco. Ntar kalau ada apa-apa, going down dua-duanya dong. Itu seluruh dunia nggak ada satupun yang distributornya sama. Tapi di Indonesia dikasih ke kita. Karena mereka bilang, gue nggak nemu dia yang kayak lo gitu, harus lo gitu. Lu yakin? Iya bener, gue yakin. Ini ntar perjanjiannya diganti ya, ntar ininya diganti, boleh gitu. Soalnya harus perjanjiannya nggak boleh. Ternyata khusus lu doang ini gitu. Dan bener di seluruh dunia tuh nggak ada yang kayak kita gitu. Nah akhirnya kita pegang Tineco, Another Boom, ya kan, Another Boom. Terus ditawarin juga Liven. Soalnya mereka gini, brand China tuh sebenarnya very eager untuk cari distributor.
Cuman tinggal lu nya ganteng apa enggak gitu. Oke. Kalau lu nya ganteng enough, lu nggak usah keluar-keluar pun mereka udah kedengeran suara lu di teman-teman di sana gitu. Right. Oh pegang si ini, yang ini pegang ini. Oke, cari kontaknya gitu. Oke. Kayak gitu sih. Boleh di-share gak kayak why do you think di seluruh dunia mereka nggak begitu tapi ke Cici mereka begitu? Yang mereka kaget itu adalah gua tuh satu-satunya distributor di seluruh dunia yang buka flagship store. Oh, Toko sendiri. Gua nggak minta duit ke mereka. Gua nggak minta bantuan apapun. Right. Yang gua minta adalah lu punya nggak gambar toko tuh kayak gimana? Oke. Jawaban mereka, kita nggak punya Tia, karena kita nggak pernah buka toko. Even di Cina kita nggak punya buka toko. Oke. Hah, lu nggak pernah buka toko? Wah, gue ditawarin nih di Plaza Indonesia, masa nggak dibuka? Right. Dibuka dong. Ya wis, akhirnya kita hire desainer, kita bikin. Merekanya malah boleh nggak blueprintnya gue minta Oke. untuk toko di sini gitu. Oh ya udah, kita kasih. Terus mereka merasa aneh sih kalian. Biasanya distributor itu kalau mau branding apapun mesti minta. Iya. Tapi kalian treat our brand like yourself. Bahkan kita pun bilang, jangan buka toko dulu Tia. Lu yakin akan rame? Lu yakin hitungannya masuk? Tapi gimana, kita belum bisa support karena kita nggak punya tim trade marketing. Nggak apa-apa gua tim trade marketingnya gitu. Yakin Tia bisa buka aja gitu. Setelah buka kita dapat data-datanya, learning by doing-nya itu cepet. Mereka yang minta kopinya malahan. Oke, problemnya apa aja sih? Baju seragamnya harusnya kayak gimana sih? Itu mereka malah yang minta masukan dari kita gitu. Wow. Jadi akhirnya di situ udah ada flagship store juga. Akhirnya setelah kita buka dan mereka kelihatan nominalnya oke, mereka beraniin buka di sana. Oke. Setelah buka di sana oke, mereka kan latihan kan, bikin tokonya mesti kayak gimana gitu. Akhirnya semua distributor seluruh dunia diharuskan buka. Nah, waktu distributor yang lainnya disuruh buka, mereka kan komplain, lu nggak bisa, lu bilang nggak bisa, Indonesia bisa. Nah gitu, jadi acuannya tuh Indonesia. Nah waktu itu kita merasa oke, berarti supaya kan, karena kita sering ya kalau kita jadi distributor apalagi China, takutnya adalah kalau udah gede terus distributornya ya udah lu minggir deh gitu. Kita take over sendiri gitu kan. Menurut aku yes, banyak yang seperti itu. Tapi on the other hand juga seberapa tergantikannya kamu dengan tim mereka sendiri. Right. Kalau akunya segila itu, if you lose gua, it's your loss. It's your loss. Right. Jadi gua bikin se-freak mungkin. Gua merasa ini brand gua deh, ini bukan gua distributor deh. Itu mental yang bikin, mungkin ya, yang bikin semua brand-brand yang aku handle tuh nggak kerasa kayak jualan, tapi benar-benar kayak prinsipal. Right. Gitu. Oke. Ci, let's talk about China ya. Apa pandangan, apa yang Cici lihat dari etos kerja mereka dan gimana cara mereka bikin produk, bangun brand? Apa yang Cici lihat yang kebanyakan orang nggak lihat, karena I know that kan Cici berhubungan langsung sama mereka ya, gitu. Apa sih? Menurutku mereka tuh dapat advantage banyak karena mereka kan sudah jadi pabriknya dunia ya. Jadi mereka sudah punya know-how-nya untuk bikin produk tuh, mereka udah diajarin sebenarnya sama American, sama European gitu kan. Nah setelah mereka nyontoh, mereka tahu, oh ternyata bisa lo diginiin. Nah mereka tuh learning-nya cepet karena udah transfer knowledge-nya ini cepet. Dan mereka sendiri dari sisi manusianya tuh kan, yang ini yang lucu ya. Waktu itu aku ke Shenzhen pertama kali, itu masuk gerbang Shenzhen, ada plakat kayak gede banget, kayak bukan plakat, monumen gitu ya, monumen kota. Money is life gitu. Dalam bahasa Chinese ya? Iya, in English. In English. Yes. Kayak efficiency is key gitu. Wow. Itu tagline-nya kota. Wow. Jadi seberapa cinta uangnya mereka gitu ya, itu tagline kota tuh kayak gitu. Nah, jadi waktu kita ngelihat mereka pun etos kerjanya tuh memang jauh banget. Nah, tapi kalau kita bilang etos kerjanya mereka jauh banget dan di Indonesia itu nggak segila mereka, tapi yang kita plusnya, yang orang sering merasa gila kita kalah nih sama Cina, mereka semua 996 apa bla bla bla. Jojo Liu gitu kan. Kalau kemarin tuh kita sempat lucu bilang gini, kan Jojo Liu kan meeting sama orang TikTok waktu itu. Karena orang TikTok itu waktu itu orang China yang kesini, dan aku adalah orang Surabaya yang ke Jakarta, gue nggak punya waktu nih, nggak bisa gue meetingnya gitu. Mereka bilang hari Minggu lu mau meeting, hari Minggu ya ayo gitu. Kita meeting waktu itu jam 8 malam.
Oke. Di gedung perkantoran mereka. Itu nggak pakai AC. Wow. Ya nggak pakai AC karena listrik kan dimatiin kan. Iya. Cuman lampu aja nyala gitu. Dia, sorry ya ini kita AC nggak nyala karena ini cuman lampu aja. Nggak apa-apa gitu. Terus gue tanya, kalian Jojo ya? Oh enggak, kita Ling Chi gitu. Wow. Apa itu? 007. Berarti 7 hari 7 hari jam 12 sampai sampai jam 12. ya nggak Oke. ada liburnya gitu. Wow. Kalau company membutuhkan ya kita bangun, kita kerja gitu. Itu tim-tim TikTok tuh kayak gitu. Kita nggak Jojo, kita Ling Chi gitu. Kita Wow. gila sih kalian sih. Dan mereka benar-benar obses untuk oke, nextnya apa, detailnya apa, improvement 1%-nya tuh apa. Oke. Itu. Ya. Cuman kalau dibilang apakah kita akan kalah dari Betul. mereka gitu ya, enggak. Mereka itu menurut aku kreatifnya kurang, sangat kurang sekali. Oke. Ya, mereka tuh cuma bisa copy, oh it works, oke, and then I will do what works gitu. Tapi mereka nggak berusaha mengeksplor apa yang nggak ada dimasuk di data. Oke. Gitu. Sedangkan orang Indonesia, netizen tuh ya, Oh, ataupun orang oke. Indonesia itu ya, itu idenya banyak banget. Oke. Yang mereka nggak nyangka, oh bisa ya, kayak gitu ya, gitu. Contohnya tuh waktu itu kita ngomongin tentang ini deh, live streaming waktu itu. Oke. Waktu itu kita Ecofax pertama kali TikTok live streaming diadakan di Indonesia. Yang pertama kali nge-live fitur itu Ecofax. Nah waktu itu mereka bilang, oke, kita siapin ya kameranya tuh kamera kayak lu mau syuting film gitu. Ya. Karena di China standarnya udah kayak gitu. Betul. Terus hostnya, MC-nya tuh yang udah levelnya nggak tahu, yang udah 50 jutaan gitu ya, untuk nge-live streaming loh. Wow. Oke. Terus habis itu mereka bilang, oke, Ecofax kita kasih nih the first live streaming ke kalian. Semua traffic kita akan kasih kalian. Right. Oke, sama siapa ini maunya? Sama artis dong gitu. Gue bilang jangan artis lah. Artis kagak ngerti barang gua gitu. Tapi kan artis sudah eyeballnya di sana gitu. Lu salah. Lu harus cari orang yang ngerti produk gua. Waktu itu Wulan Wu, brand ambassador kita gitu, KOL Wulan Wu. Mereka bilang, Wulan Wu followersnya cuma segini. Gue bilang, lu cuma ngeliat angka. Itu orang China tuh selalu ngeliat angka. Right. Lu nggak lihat kualitasnya. Lu nggak lihat Wulan Wu tuh sekali nge-review, itu Wulan sama lu masih hafalan produk Wulan. Oke. Sama orang Ecofax pusat gitu ya. Dia ngerti banget tentang produk. Nah itu akan sangat atraktif untuk orang yang ngeliat. Lu tanya Wulan, dia tahu semua. Oke. Nah udah deh pakai Wulan deh. Enggak, dia harus artis. Gini deh, lu nggak percaya, lu bikin 2 batch. Satu lu pakai artis, satu lu pakai Wulan. Kita lihat bagusan mana. Right. Dan bener dong, bagusan Wulan. Mereka Oke. akhirnya sampai kayak meeting gitu ya, meeting besar. Gue kayak di sidang gitu. Oke, your live streaming is doing really good. Now we want to learn kira-kira apa aja, kenapa gitu. Timmu apa aja sih timnya gitu. Yeah. Kameranya pakai apa sih? Jadwalnya nggak ada. Kalian terlalu dipersulit aja, terlalu didetailin kayak gitu. Kalian harus tahu sisi kualitasnya, nggak cuman kuantitasnya. Followersnya Wulan cuman sekian menurut kalian, tapi yang beli tuh CTR-nya gede banget. Dan mereka bingung itu. Mereka datengin siapa, kok CTR-nya nggak even 1%. Right. Kok bisa gini gitu. Nah gue bilang, because you're playing number of games. Di Indonesia kadang bukan tentang angka. Oke. Nah itu yang menurut aku kita kadang nggak kelihatan ya. Oke. Kalau Indonesia tuh kreatifnya luar biasa. Right. Oke, interesting ya. Oke. Jadi kita juga ada kelebihan lah ya, setidaknya. Oke. Selagi kita ngomongin ini, kayak pengen tahu dong kayak pandangan Cici. What do you think dalam let's say 3-5 tahun ke depan nih gameplay di bisnis ini seperti apa? Kalau menurut aku Cina tuh sekarang lagi survival mode. Oke. Jadi kalau kita bilang kan geopolitik lagi kayak gini gitu ya. Right. Di China pun mereka punya growth juga slowing down kan. Itu sebenarnya kerasa banget. Jadi kemarin tuh aku sempat ke Chengdu ya. Biasanya kalau main kan ke Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen. Itu top 4-nya mereka. Mereka tuh kayak bikin kota-kota tuh dibikin tier 1, 2, 3, 4 gitu. Semakin tier 1 tuh yang metropolitan banget. Tier 2 tuh yang mungkin gak terlalu gitu ya. Tier 3 ke 4 semakin bawah tuh semakin dalam tanda kutip desa gitu. Oke. Selama ini aku jalan tuh selalu ke tier 1. Gak pernah ada kebutuhan untuk ke tier 2 dan ke tier 3. Right. Terakhir aku ada kesempatan, pas itu ada kerjaan harus ke tier 2. Oke. Aku kaget banget di situ. Aku merasa mallnya nggak ada orang. Mallnya tuh brand kecil-kecil. Habis gitu jam 12 masih tutup. Ada yang tutup, ada yang buka gitu kan.
Terus basket size-nya antara tier 1 dan tier 2 tuh jauh banget. Oke. Which is exactly yang tadi off cam Wiwin sempat bilang gitu kan, yang yang atas ini masih nggak apa-apa gitu. Yang menengah ini langsung drop banget. Berasa ya. Berasa banget, dan itu sudah terjadi di Cina gitu. Nah, jadi brand-brand yang di Cina yang udah besar, mereka juga growth-nya udah stagnan. Makanya mereka semua keluar ke Southeast Asia. Right. Karena ke Amerika kena tarif, ke Europe lagi perang, ya kan? Ke Arab sekarang juga kayak gitu, South ini kan? Middle East ya. Middle East ya. Kita bilangnya Chongtong gitu, tengah Cina Chongtong gitu lagi nggak baik-baik aja. Makanya emang Southeast Asia, Asia and Australia. Dua ini yang aman. Akhirnya mereka ekspansi gede-gedean ke sini. Itu yang brand gede yang bisa ke sini. That's why you say BYD, ya kan, itu gila-gilaan. Semua EV semua masuk ke sini. Ya kan memang udah lagi di sana udah growth-nya lagi turun gitu kan. Nah, jadi yang mid ini itu udah kayaknya udah suffering banget. Kemarin aku ke Canton Fair. Nah, selain cari apa yang kamu mau masukin sini, aku juga selalu lihat pattern sebenarnya di situ. Aku lihat itu banyak banget. Zamannya aku masih 5 tahun, 4 tahun yang lalu ke Canton Fair, itu banyak banget brand yang ini ngerjain atas, ini ngerjain tengah, ini ngerjain bawah gitu. Sekarang tuh bener-bener gapnya tuh yang tengah ini hilang. Wow. Kenapa? Karena yang tengah ini mereka udah masuk sendiri ke sini jadi distributor sendiri. I see. Sering kan dengar ceritanya kan? Orang China masukin jadi importir, jualan langsung. Itu langsung mereka they don't need middleman lagi. Jadi antara yang bawah banget yang jualannya tuh ke Afrika gitu, itu masih ada, atau yang brand gede-gede langsung yang just di sana untuk supaya harga sahamnya nggak turun gitu ya, supaya gue masih kelihatan nih gitu. Tengah-tengah ini kosong banget. Canton Fair tuh terakhir aku kesana kok sepi banget ya. Kok stand yang kecil-kecil ini banyak yang kayak ya hidup segan mati tak mau gitulah gitu. Itu banyak banget. Itu strategi mereka cut cost juga ya. Jadi cut the middleman cost ya. Jadi semua lah, waktu semuanya lagi enak ya gue cuan duit gede deh, duit kecil kasih lu gitu kan. Waktu semuanya enggak cuan duit kecil pun gue mau. Ya sorry, bukannya gue nggak mau kasih lu, tapi gue juga perlu hidup dong gitu. Jadi itu yang akhirnya terjadi. What's the gameplay nantinya untuk mungkin teman-teman entrepreneur di Indo? Menurutku jangan terlalu berani spend ini untuk marketing lah, untuk branding lah. Itu menurut aku harus hati-hati banget, be wise banget. Kalau zamannya tahun 2018 2020 ya, itu kita bisa shotgun approach gitu kan. Tembak dapet, enggak ya udah gitu. Sekarang tuh harus sniper gitu loh. Itu lu punya peluru tuh terbatas banget. Jadi lu harus bener-bener aiming, harus nunggu yang mana yang mau ditahan baru gitu. Nggak kayak shotgun gitu. Wait and see ya berarti ya. Lebih banyak wait and see, pilih-pilih lah. Menurut Cici bakal kembali lagi nggak ke shotgun era nanti? Pasti dong. Ada cycle-nya. Pasti akan ada. Ya berharap ya pemerintahan itu kan sama geopolitik membaik gitu. Tapi I think everything kan pasti ada cycle-nya. Tapi sebelum itu menurut aku juga untungnya ada AI ya kan. Jadi kita bilang bikin konten, kita belajar algoritma, itu nggak harus pakai duit kayak dulu. Nah sekarang masih lumayan nih. AdSense lu mau bikin kayak apa? Ada Andromeda gitu kan. Kalau bilang Andromeda berarti butuh konten, ya ada AI gitu. Jadi kayaknya lu harus pintar-pintar ngelihat ini problem solusinya apa nih. Gitu. Kalau lu nggak ketemu solusinya, berarti semua orang sebenarnya juga nggak tahu solusinya. Kalau semua orang nggak tahu solusinya dan lu bisa nyoba, lu akan duluan. One step ahead ya. One step ahead gitu. Interesting. Kita melebar dikit, Ci. Aku lihat Cici mulai bangun personal branding. Udah berapa tahun? Berapa tahun ya? 1,5 ya? 1,5 tahun. What's the idea behind it? Kenapa personal branding? Karena sebenarnya idenya tuh aku tuh merasa there's another currency other than money. Ya kan, kalau kita bilang semua masalah bisa diselesaikan dengan uang, ya enak gitu. Tapi ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Kita perlu currency yang lain. Nah, that's why I make my personal branding supaya currencyku nggak selalu melulu duit gitu. Apa purpose
main purpose dari bikin ini? Atau goal-nya? Goalnya sebenarnya sama, reasonnya banyak. Tapi one of it itu yang aku lihat di China sendiri sudah melakukan itu. Kalau kita lihat Xiaomi punya CEO itu ya, aku lupa namanya dia siapa. Itu lucu banget, dia punya personal branding gitu. Oh ya, oke. Dia punya personal branding itu kayak, kan dia usia kalau nggak salah 50 mau ke 60 gitu ya. Oke. Dia kayak 大家好, 今天你们吃什么 gitu. Halo pagi gitu. Kalian makan apa? Gue sarapan makan ini gitu. Selamat ya, selamat pagi ya, bye gitu. Wow. Nah, orang-orang tuh merasa kayak, aku pun tahu loh itu CEO makan apa. Kesehariannya dia ngapain. Kerasanya deket banget nih gitu. Oke. Nah, kerasa deket, kerasa nggak berlayer gitu. Oke. Nah, itu juga kalau ada apa-apa, mau misalnya ada kasus apa gitu ya, kena buzzer apa. Jadi waktu dia ngobrol di depan gitu, oke, yang terjadi sebenarnya adalah begini gitu. Nah, itu kan langsung credibility-nya ada, trust-nya ada kan. Right. Daripada harus pakai media lah. Iya, kalau orang trust-nya gimana? Media pun sekarang ada AI ya kan, kita masih cari tahu ini beneran apa enggak, ini account-nya apa gitu. Nah, tapi kalau si dianya, nah ini pasti trust-nya akan lebih ada gitu. Okay. So it's important untuk founder atau owner muncul lah di sosial media gitu. Yes. Boleh share nggak ke teman-teman mungkin yang lagi bangun bisnis juga di Indonesia, especially yang masih ragu untuk muncul di sosial media, ada advice buat mereka gak? Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Bardi Smart Home. Pernah kebayang punya rumah yang bisa ngatur dirinya sendiri, lampu nyala otomatis, pintu dibuka dengan fingerprint, dan CCTV yang bisa dipantau di mana aja. Nah, itu semua bisa kejadian dengan Bardi Smart Home. Bardi itu brand smart home yang bikin rumah jadi lebih aman, nyaman, dan lebih canggih, tanpa harus renov besar-besaran. Semua perangkatnya saling terhubung, bisa dikontrol dari HP, dan yang paling penting, harganya lebih murah dari brand smart home lain. Misalnya lampu pintar Bardi, kamu mau atur warna, kecerahan, dan kamu bisa atur jadwal nyalanya. Mau suasana warm buat tidur, mau suasana bright buat kerja, atau RGB buat mood tertentu, tinggal tap. Ada juga smart door lock yang bikin rumah lebih aman. Bisa dibuka dengan fingerprint, PIN, kartu, atau aplikasi. Nggak perlu lagi takut kunci hilang atau ketinggalan. Untuk keamanan, Bardi punya smart CCTV yang bisa kamu akses real time di mana aja. Kualitas gambarnya jernih, ada motion detection, dan bisa kasih kamu notifikasi kalau ada gerakan mencurigakan. Dan semua perangkat ini bisa kamu kontrol lewat satu aplikasi, dari lampu AC, kamera, dan colokan smart plug. Semuanya bisa nyala dan mati otomatis berdasarkan jadwal yang kamu atur. Intinya, Bardi Smart Home bikin rumah biasa terasa seperti rumah masa depan. Lebih aman, lebih efisien, dan jauh lebih praktis buat kehidupan sehari-hari. Kalau kamu pengen upgrade rumah tanpa ribet, Bardi adalah pilihan terbaik yang kamu bisa mulai dari sekarang. Kalau menurut aku, entrepreneur kan paling cinta duit ya. Betul. Betul ya? Betul. Kalau lu tahu ini ROAS-nya bagus, you will try. Oke. Gitu kan. Kita kan paling cinta dengan ROAS berapa, setinggi mungkin gitu kan. Ini kalau ROI-nya 20, waduh, masa lu nggak lakuin? Lakuin dong. Ya kan, kalau sama KOL misalnya kan, atau lu Meta Ads, ROI-nya 15, pakai punya lu, rate card lu 0 gitu, masa nggak lu lakuin? Right. Boleh juga kan gitu. Oke. Masih malu-malu mungkin? Nah, sebenarnya kalau malu-malu itu dibilang Aristianya langsung oke gitu enggak sebenarnya. Enggak juga. Jadi kalau kalian lihat ya, yang terpost di Instagram gitu, itu ada mungkin 60% dihapus ya. Oh ya. Dulu pertama kali mulai ya, 60-80% tuh kebuang semua. Ya jelek. Jelek banget gitu. Nggak layak untuk ditampilkan gitu. Oke. Tapi kemarin aku barusan dapat konten bagus, dia bilang bukan itu tuh easy or hard, tapi it's just familiar sama unfamiliar. Right. Gitu. Itu nggak susah, cuma lu nggak kebiasaan aja. Gitu. Oke. Dikikis aja pelan-pelan, and then you will get familiar. Oh, ternyata nggak sesusah itu kok. Gitu. Oke. That's a good, very good tip for us. Kita melebar dikit, Ci. Sebagai kita mau ngomongin soal woman entrepreneur. Karena jujur aja, even di podcast Voknomics ini, woman entrepreneur ini boleh dibilang dibandingkan man entrepreneur, lebih sering man entrepreneur yang diundang. Yeah. Jadi gak begitu banyak, tanda kutip ya. Sebagai woman entrepreneur, kan boleh dibilang Cici masuk ke dunia yang male dominant
world, Yeah. gitu ya. How do you handle it well? Dan how do you mendominasi dunia ini, dunia man dominant world ini? Ya, menurut aku itu malah plus bukan minus. Hmm. Dulu aku sempat kayak coba gue cowok gitu ya, pasti gue Oke. lebih gini-gini. Dulu kayak gitu. Terus suatu ketika kemarin tuh ini cerita beneran ya, cerita kemarin kita ke Vietnam, Oke. kita kumpul-kumpul nih semua. Southeast Asia sama Asia, Australia sama Middle East punya Distributor. itu Oke. kumpul semua di Vietnam. Nah, yang Southeast Asia paling deket dong, karena kan nasibnya hampir-hampir sama nih, sama Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, terus ada India juga, kita kumpul gitu makan-makan. Nah, si Singapura dan Malaysia itu belum punya Thai, belum punya istri. Oke. Yang Vietnam and Thailand udah punya istri. Oke. Nah, si cowok-cowok nih, semua you know lah, China ya, culture-nya habis the meeting itself never stop at the meeting room, right? Ya kan? Oke. Habis meeting kita makan, habis makan kita minum gitu kan. Habis minum kita lanjut ke kedua. Masih kuat lanjut gitu. Nah, selalu seperti itu. Nah, si cowok kan ngobrol sama cowok-cowok nih. Ya mereka ngobrolin itu gitu. Nah, yang cewek-cewek kita ngumpul juga. Kita saling tukar informasi. Right. Yang Singapura dan Malaysia karena mereka nggak punya cewek, mereka nggak kedapetan informasi ini. Oke. Jadi kayak misalnya, kalau meeting ya, cowok sama cowok, they're talking about numbers. Oke. They never talk about the politics inside the company. Oke. Ya kan? Dinamikanya keluarga mereka tuh misalnya kayak apa. Oke. They don't think that matters. Padahal kita merasa itu faktor yang harus kita pertimbangkan juga. Gitu. It's not just about the number. Kalau misalnya misalnya ya, si ini barusan punya istri kedua. Wah, habis ini ngapain nih dia? Wah, ini pasti pikirannya udah funsan nih, udah kebagi nih. Nah, we think that's the one part yang juga harus kita masukin ke dalam cara kita mengambil keputusan gitu. Right. Woman talks about that. Kalau man mau talk about that kan kayak sungkan ya, kayak ngomong gosip nih gitu. The world works in gossip, man. Ya kan? Yang cewek-cewek ini tahu, gitu, sih dia gini, oke. Terus kayak gini, iya barusan punya anak, barusan punya anak, berarti dia sering-sering pulang dong. Berarti kalau sering-sering pulang, berarti office yang sini jarang ke ini dong. Terus siapa next tangan kanannya? Katanya sih si A. Waduh, si A ya, oke. Berarti habis gini gue harus ini dong, kirim-kirim makanan dong ke si A, kayak gitu lah. Wow, oke. Itu something yang soft power yang nggak akan bisa dilakuin sama cowok. Right. Bisa dilakuin sama cewek. Nah, akhirnya 3 cewek ini membentuk grup kan. Kayak saling, si itu kenapa? Ya si itu mau resign. Ya, kapan? Gosipnya sih sekian. Oke. And then what should we do? Ini habis gini lu pasti dicekokin stok. Kayak gitu loh. Right. Sesuatu yang nggak mungkin keluar di meeting room ataupun cowok-cowok ngobrolin itu. Nah, setelah selesai meeting, kita berdua, me and my husband ketemu. Lu tadi dapat apa? Gue dapat ini nih. Oh ya, gue dapatnya ini nih. Oke, catet semua, kita analisa gitu kan. Kalau seperti ini beritanya, kira-kira apa yang akan terjadi gitu. Nah, itu Singapura sama Malaysia nggak akan dapat, karena mereka nggak punya Thai gitu. Nah, jadi aku merasa being a woman tuh punya plusnya. Right. Tapi on the other hand, me and my husband tuh selalu ngerasa aku perlu masukannya my husband, dia juga perlu aku. Right. Jadi bukan yang lu gak usah main-main ikut-ikut, udah lu dibawa aja gitu, lu main yang ini aja, yang gosip-gosip gitu. Tapi dia nge-value aku juga, tadi dengar berita apa? Kalau menurut aku tuh hasilnya gini loh. Kalau menurut numbersnya ya, gitu. Nah, saling tukar pikirannya tuh masuknya di situ. Oke. Berarti di zaman sekarang it's all about perspective ya. How you see, kalau kita ngelihat kita justru itu sebuah kelebihan menjadi seorang woman entrepreneur, then it will be kelebihan. Kalau kita lihat itu sebagai kekurangan, ya jadi kekurangan ya. Wow, oke. Tapi menurut Cici di dunia bisnis zaman sekarang itu masih jadi challenge gak? Male and female? Pasti ya. Masih ya. Karena cewek kita nggak pungkirin pasti jadi ibu. Oke. Ya kan? Prioritas kita nomor 1 pasti anak-anak kan. Nah, kalau anak-anak berarti udah 60% otak di anak-anak nih. Anak-anak misalnya supirnya nggak masuk deh. Right. Siapa yang nganterin kalau bukan kita gitu kan. Susternya nggak masuk nih. Apalagi kita pasti kan. Jadwal lesnya ganti lah, jadwal liburnya ganti, itu pasti kita punya tanggung jawab gitu. Nah, jadi aku sempat ngerasa waktu itu
agak lumayan terpenjara ya, Oke. secara fisik gitu, kayak aduh gue harus nganterin anak-anak nih, gue nggak produktif lah, nggak apa gitu. On the other hand, kalau punya sistem yang bagus ya, apakah itu mungkin dari mertua ataupun orang tua, keluarga, itu sangat membantu banget Right. untuk kita bisa konsentrasi di kerjaan gitu. Jadi memang kerasanya pasti kebagi, tapi karena sudah punya jadi ibu, kemarin juga punya ini pegawai yang dia itu barusan lahiran. HRD aku bilang, "Bu, gimana nih Bu? Dia udah lahiran Bu, pasti ininya pecah." Gue bilang, "Enggak, dia pasti multitaskingnya bagus." Dia pasti pintar banget ini multitasking. Lu coba lihat aja, dia waktu di kantor itu sambil meeting sambil pompa ASI. Wow. Ya kan, itu istirahat cuman, semua orang dapat istirahat 60 menit. Oke. Dia udah bisa cuci pompa ASI-nya, bisa makan, sama sholat, sama bisa telepon anaknya 10 menit. Wow. Multitaskingnya luar biasa men ini. Coba lu kasih tambahin scope of work, pasti sama dia ditelen. Dia nggak akan kerasa gimana-gimana. Dan itu beneran gitu. Skillnya cewek-cewek boleh tanya ya sama para cewek-cewek ya, komen gitu yang cewek-cewek. Once kamu jadi mama, banyak hal yang kalian merasa enggak susah kok, gampang kok, tangan cuma doang, kaki masih ada. Ini bibir masih bisa jadi tangan gitu kan. Itu yang nggak akan pernah relate ya cowok ya, tapi itu super powernya kita sih. Gitu. Okay. Right, sebelum kita closing, boleh nggak kasih kita sedikit gambaran, kayak banyak yang mungkin komen berbisnis dengan pasangan itu kayak wah nanti ada masalah, kayak dihindari aja lah gitu. Apa perspektifnya Cici mengenai bisnis sama pasangan? Ini banyak banget yang tanya karena kok bisa gitu ya. Sebenarnya aku dan suami kita itu diaudit juga. Jadi kita kan owner ya, founder nih, kita C-level nih. Tapi kita tuh selalu mempertanyakan diri kita cocok nggak sih sebenarnya duduk di sini? Gitu. Jadi kita panggil auditor luar untuk ngetes semua manajer kita gitu ya. Kitanya pun dites, masih relevan nggak sih lu duduk di sini? Kalau lu nggak relevan, lu udah ketuaan, lu minggir deh, cari yang profesional gitu. Itu kan 360 ya. Jadi aku juga kasih masukan ke my husband. As a CEO, menurut aku kamu plusnya ini, minusnya ini. Dia juga kasih gitu. Dan kita take it like ya ini profesional aja. Gitu. Kalau masukan itu lu bukan tentang you as a husband ya, tapi as a CEO nih, kurangnya ini, plusnya ini. Oke, kalau ada kurangnya, apakah ini bisa diterima atau tidak bisa, atau bisa di skill up dengan HR punya auditor dan konsultan gitu ya. Oh, mostly bisa Bu. Ya udah, lu berarti ambil kelas ya. Oke, lu ambil kelas. Aku juga harus ambil kelas ini. Ya udah ambil kelas. Jadi egonya tuh udah nggak ada. Benar-benar ya butuhnya perusahaan ini ya benar-benar treated like punyanya orang lain lah intinya. Challenging gak sih? Gak juga sih. Gak juga ya? Gak juga. Tergantung apa? Kuncinya apa? Kita benar-benar bagi-bagi jobnya udah jelas. Gitu. Jadi my husband itu dia kuatnya kan di R&D kan, di produk kan. Terus di finance, hukum, legal, import itu dia. Aku operasional, sales and marketing. Jadi kalau lu nggak serak sama kerjaan gua, lu ngomong sama HRD. Jangan langsung ya. Ya, lu ngomong sama HRD, gua kurangnya apa? Kan kita setiap quarter ada ini apa? Review tuh, quarterly review. Ya lu ngomong di quarterly review lu. Menurut lu gua kenapa gitu. Jadi benar-benar treatnya tuh yang kayak nggak personal gitu. Di rumah masih membicarakan kerjaan atau menghindari topik kerjaan? Karena kita kan founder and owner ya, nggak mungkin kita pulang rumah tuh nggak ngomongin itu gitu. Tapi kalau misalnya kita wis gak usah ngomong itu, kita pinggirin dulu ya nggak apa-apa gitu. Jadi ya aman sih so far. Aman ya. Aman. That's a good tips. Turunin ego ya tadi ya. Aku nangkepnya turunin ego dan don't take it personal ya. Oke, Ci, to close, apa passionnya Ci Aristia selain bisnis? Cinta banget duit, jadi bingung dibilangnya. Oh iya, kemarin waktu sama Agus nih cerita kan, Tia kepinginnya besok-besok kalau tua ngapain gitu. Gue pengen jadi biksuni. As in? Ya jadi biksuni. Di kuil gitu? Iya di kuil gitu. Terus gue bisa, waktu itu sempat kayak, orang-orang setiap kali, kenapa lu mau jadi biksuni gitu. Karena gue merasa, aku pernah dengar gini, satu phrase dia bilang, jadi biksuni itu bukan
dia owns nothing, tapi nothing owns her. Oke. Orang apa yang paling kaya yang nothing owns her Wow. or nothing owns him gitu? Ih, kaya banget dong orang ini. Betul. Lebih kaya dari orang kaya. Lu mau bilang gue jelek, mau bilang gue apa, lu nggak peduli, gue mau having my own peace gitu kan. Nah, itu kaya banget gitu. Nah, itu sih kira-kira. Kapan itu? Belum tahu. Nah, rencananya sih 70 ke atas ya. 70 ke atas kayaknya. Oh. Oh, that's a good one. Nothing owns us ya. Oke, to close, what's next untuk Mazuta Group? What's next masih rahasia. Oke. Tapi yang pasti tolong dagangan saya dibeli. Gitu. Oh, di Indonesia berarti store-nya ada di Plaza Indonesia? Kita total ada 12. Okay. Jadi Plaza Indonesia, SMS, Lipo Puri, banyak sih. Oke. Di PIM juga nama ada. tokonya berarti? Ecofax Tineco. Oh, just Ecofax ya? Iya. Right. Oke, mungkin terakhir, karena Vlognomics kita, audience kita banyak yang young entrepreneur, ya. What is your best advice, one piece of best advice buat mereka yang lagi mungkin merintis atau mungkin udah 2-3 tahun lagi jalanin in this kind of economy, dan juga ekonomi di China seperti itu juga saat ini. What is your one piece of best advice to close? Biasanya aku tuh orangnya sangat optimis ya. Tapi aku merasa pesimis in the right time itu juga penting. Oke. Jadi menurut aku kalau misalnya di 2-3 tahun ke depan ataupun 5 tahun ke depan itu belum berbuah, lu bisa survive aja, it's a achievement already. Wow. Sorry ya, sangat tidak mengenakan. Scary, tapi daripada gue bilang lu nggak akan, lu kerja keras dong, karena nggak sama. Doesn't mean lu kerja keras lu akan berhasil gitu. Udah nggak works gitu. Okay. Wow. Being pessimis is also strategical. So practicalnya apa dalam hal pesimisnya? Berarti in terms of cash flow. Cash flow, jangan ekspansi terlalu gila-gilaan, sniper approach. Ya itu sih. Thank you, Ci Aristia, buat waktunya. Abis ini besok ya pulang ke Surabaya ya. Balik. Iya. Sukses terus untuk Mazuta Group, lebih berkembang lagi. I don't know what's the plan, masih secret ya. Tapi apapun itu, semoga sukses dan terus terbang tinggi. Thank you. Thank you so much. See you again, Vlognomics.